Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan konsep consumer surplus dan producer surplus. Unit kompetensinya adalah melakukan analisis kelayakan ekonomi, di mana konsep dari surplus konsumen dan produsen ini nanti kaitannya adalah pada kelayakan ekonomi. Elemen kompetensinya adalah menjelaskan terjadinya consumer surplus dan produsen surplus. Konsep dari consumer surplus itu berkaitan atau surplus konsumen berkaitan dengan consumer willingness to pay. Apa itu willingness to pay? Willingness to pay adalah bagaimana kesediaan konsumen untuk membayar. Jadi di sini adalah surplus konsumen. Jadi di sini dikatakan adalah surplus konsumen ini berkaitan dengan keuntungan, ya kurang lebih adalah keuntungan yang diperoleh oleh konsumen, ya, yang dikaitkan dengan kesediaan konsumen untuk membayar. Contohnya, harga baju di pasar itu adalah 50.000, tetapi kesediaan konsumen artinya konsumen sebenarnya mampu untuk membayar baju yang seharga 50.000 itu jadi 100.000. Ya, tapi harga di pasar dia 50.000. Jadi ada selisih antara 50.000 dan 100.000, ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan surplus konsumen atau keuntungan konsumen. Artinya adalah konsumen itu dia mampu bayar sampai maksimum harga baju 100.000. Tapi pada kenyataannya dia hanya membayar 50.000. Karena apa? Karena harga baju di pasaran hanya 50.000. Nah, selisih antara harga baju yang dibayarkan atau harga yang terjadi di pasar atau harga keseimbangan, ya, selisih antara harga tersebut dengan harga yang sebenarnya mampu konsumen bayar, itulah yang disebut dengan surplus konsumen, ya. Nah, surplus konsumen ini berguna untuk menghitung harga yang relevan pada kelayakan ekonomi. Makanya alasan utama dilakukannya analisis kelayakan ekonomi itu salah satunya adalah adanya surplus konsumen dan produsen. Ini adalah gambar kurva, di mana kurva ini sudah jadi. Artinya apa? Artinya adalah pada gambaran kurva ini, ya, di sini bisa menunjukkan surplus konsumen, surplus produsen, dan dia juga bisa menunjukkan apa yang terjadi ketika terjadi penambahan produk atau suplainya meningkat, ya. Apakah terjadi kenaikan surplus konsumen, apakah terjadi penurunan surplus produsen. Kita mulai ke bagian awal dulu adalah surplus konsumen. Silakan perhatikan kurva, ya, S, ya, S aksennya untuk sekarang nggak usah diperhatikan dulu. Kurva S dan kurva D, kemudian dia keseimbangannya di E, ya. Jadi yang kita lihat kurva S, kurva D, keseimbangan di E. Kemudian nah, keseimbangan di E ini dia menunjukkan harganya apa? Harganya Q, harganya P, dan jumlah keseimbangannya adalah Q. Nah, surplus konsumen, ya, itu bisa digambarkan sebenarnya konsumen bisa atau mampu membayar sampai dengan titik D, ya, D yang agak atas dikit, ya, ataupun sampai ujung garis demand, ya. Sebenarnya di situ dia mampu sampai maksimal titik D itu, ya. Kalau kita misalkan tadi adalah 100.000 harganya. Tapi yang terjadi di pasar itu adalah titik P, ya. Nah, ini yang P tadi yang kita ilustrasikan dia 50.000. Jadi sebenarnya konsumen cukup pada kenyataannya dia hanya membayar sebesar P. Tapi sebenarnya dia mampu membayar sampai dengan D. Nah, antara selisih P dan D ini yang disebut dengan surplus konsumen, ya. Jadi surplus konsumen itu adalah daerah P, E, D, ya. Kemudian yang kedua adalah surplus produsen. Ya, surplus produsen itu kita lihat surplus produsen itu konsepnya adalah sebenarnya petani itu untung untuk membayar, misal petani itu masih untung atau produsen itu masih untung ketika dia menjual harga produknya 30.000, ya, sampai dengan batas minimum 30.000 dia masih mendapatkan keuntungan. Tapi di pasar
kenyataannya harga produk yang dimiliki itu dijual dengan harga 50.000. Selisih antara 32.000 dan 50.000 itu adalah keuntungan produsen yang disebut dengan surplus produsen. Kalau di kurva bisa dilihat kurva S ya, kemudian titik keseimbangan E dan harga keseimbangan P. Jadi sebenarnya konsumen mampu membayar sampai dengan minimum dari harga S ya, minimumnya adalah S ya. Jadi artinya adalah bukan membayar ya. Jadi minimum S itu adalah harga jual yang diberikan oleh produsen, yang dimana harga tersebut sebenarnya masih memberikan keuntungan. Tetapi pada kenyataannya ya, harga di pasaran adalah titik P, sehingga selisih antara P dan S itu yang keuntungan produsen atau surplus produsen. Nah, surplus produsen itu biasanya dia mengacunya pada kurva supply. Surplus konsumen dia mengacunya pada kurva demand ya. Nah, atau bisa juga pengertiannya surplus konsumen itu bisa dikatakan daerah di atas titik P di bawah kurva demand, sedangkan surplus produsen daerah di bawah titik P di atas kurva supply ya. Itu untuk surplus produsen dan konsumen ya. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi ketika terjadi penambahan produk. Jadi artinya adalah ternyata di pasaran itu ya ada beberapa produsen yang memasuki pasar ya. Artinya kalau kita membahas secara analisis ekonomi, ini adalah pasarnya bukan pasar persaingan sempurna ya, pasar persaingan tidak sempurna, dimana ketika ada produsen yang masuk ke dalam pasar, dia akan mempengaruhi supply yang ada di pasar ya, sehingga dia akan menggeser ya kurva supply-nya ya. Di sini adalah sehingga akan menggeser kurva supply. Kalau di kurva ya bisa dilihat dia akan menggeser kurva supply dari S menjadi S aksen. Karena apa? Karena ada produsen baru, otomatis jumlah yang ditawarkan semakin banyak dan otomatis supply-nya juga semakin banyak ya. Dari yang awalnya dia key, sekarang ternyata yang ditawarkan menjadi key aksen. Nah, konsep dari secara permintaan penawaran ketika supply-nya bertambah, apa yang terjadi terhadap harga? Harganya akan turun ya, dari P menjadi P aksen ya. Jadi keseimbangannya jadi keseimbangan baru, bukan keseimbangan di E lagi, tapi keseimbangan ketika kurva supply-nya adalah menjadi S aksen dan P-nya adalah menjadi P aksen. Apa yang terjadi terhadap surplus produsen dan konsumen? Nah, bisa kita lihat menggunakan konsep yang tadi ya. Nah, ketika terjadi kenaikan supply, maka apa yang terjadi terhadap surplus konsumen? Surplus konsumen tadi apa? Daerah di atas P di bawah demand. Nah, di sini P-nya yang kita gunakan adalah P aksen ya. Jadi daerah di atas P aksen di bawah demand ya. Jadi sehingga awalnya daerahnya di atas P aja, sekarang nambah daerahnya di atas P aksen. Sehingga kalau digambarkan maka surplus konsumennya meningkat sebesar RCM ya, di situ. Kemudian apa yang terjadi terhadap surplus produsen? Ya, surplus produsen awalnya dia di bawah P di atas S. Ya, sekarang berarti di bawah P aksen di atas S aksen ya, atau di atas S. Ya, yang awalnya adalah dia surplus produsennya PES sekarang menjadi P aksen CS. Jadi artinya adalah dengan adanya penambahan supply yang terjadi di pasar, implikasinya adalah terhadap surplus konsumen dia menjadi meningkat, artinya menguntungkan konsumen. Karena apa? Karena harganya menjadi lebih rendah. Kemudian dia akan merugikan produsen ya. Seperti itu. Nah, ini adalah keterangan kurvanya ya, bisa dilihat. DD aksen adalah kurva permintaan, SS aksen itu adalah kurva penawaran, E adalah titik keseimbangan,
OQ adalah kuantitas yang dibeli, OP adalah harga atau unit yang dibayar oleh konsumen. Nah, konsep yang pertama ya, tambahan dari penjelasan yang tadi, unit yang pertama bersedia dibayar konsumen adalah konsumen dengan harga atau unit OD ya. Jadi di sini bisa dilihat OD. OD ini adalah sebenarnya willingness to pay oleh konsumen itu adalah OD, maksimalnya adalah titik D ya konsepnya. Kemudian unit terakhir yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga per unit adalah OP ya. Sebenarnya konsumen itu awalnya dia bisa membayar sampai dengan OD, tapi kenyataannya yang dibayar hanya sebesar OP ya. Kemudian willingness to pay dari para konsumen ditunjukkan oleh garis DE ya. Bisa dilihat garis DE itu adalah willingness to pay-nya ya. Kemudian keseluruhan kesediaan membayar dari konsumen ditunjukkan dengan garis ODEQ. Bisa dilihat ODEQ itu adalah keseluruhan kesediaan membayar, jadi willingness to pay-nya, sehingga harga yang dibayarkan oleh konsumen adalah OPEQ, selisih antara ODEQ dan OPEQ adalah area PDE. Itulah yang disebut dengan consumer surplus. Nah, jika tidak ada proyek atau usaha baru, keseimbangan ada di E. Kemudian dengan adanya proyek atau usaha baru terjadi penambahan output ya. Misalnya ada usaha baru menggeser output tadinya 100, kemudian ada penambahan menjadi 100 unit sehingga menyebabkan harganya turun. Mengurangi output yang dihasilkan oleh produsen di luar proyek ya, karena produsen baru itu pasti membutuhkan bahan baku yang sama sehingga mengurangi bahan baku produsen lain sehingga mengurangi output yang dihasilkan oleh produsen di luar proyek. Nah, produsen lama sebelumnya ada proyek tergeser 50 unit, jadi akan mengurangi produksi atau produk yang dihasilkan oleh produsen lama. Privat analisis atau analisis finansial ya, kita simbolkan dengan B sama dengan F plus E ya, kalau dilihat di kurva ya, F, E ya, E-nya itu di bawah di aksen sebenarnya ya. Kemudian social benefit atau keuntungan secara ekonomi itu benefitnya adalah F ditambah E tambah C ditambah M ya. Jadi keuntungan baik secara privat maupun secara sosial itu biasanya kita cari berdasarkan luas dari bangun ruang yang dihasilkan pada kurva yang tadi ya. Proyek atau usaha baru menyebabkan P turun ya, sehingga ketika adanya proyek baru itu akan menyebabkan surplus konsumennya akan naik sebesar RCM dan surplus produsennya akan turun sebesar R. Kemudian benefit pada konsumen ya, keuntungan konsumen menjadi meningkat sebesar apa? Sebesar RCM. Kemudian turunnya surplus produsen sebesar min R ya. Kemudian penerimaan proyek atau usaha baru itu sebesar F plus E. Net benefit proyek itu adalah CM plus F plus E ya. Jadi ini simbol RCM baik yang lainnya ini digambarkan pada luas bangunan yang ada di kurva tadi ya. Jadi ketika kalau dia F-nya itu adalah bangunnya berupa bangun persegi panjang, maka cara mencari nilai F itu adalah luas dari persegi panjangnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.